Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, antisipasi kita hari ini setiap saat memantau ketersediaan stok yang ada di gudang-gudang distributor. Bahkan hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari yang kita pantau yang kita laksanakan sekarang ini. Tidak terlalu ada lonjakan penumpang yang signifikan. Seperti biasa, di hari-hari biasa yang sudah mau menuju ke low season gitu. Sesuai dengan shiftnya lah, tidak ada penambahannya. Kalaupun ada penambahan sedikit aja. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau pastikan stok bahan pokok aman jelang Idul Adha. Menjelang libur akhir Mei dan Idul Adha 2025, arus penumpang kapal milik PT Pelni di Kota Bau-Bau terpantau masih normal. Tidak terlihat adanya lonjakan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan laut. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis tepatnya tanggal 29 Mei 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau pastikan stok bahan pokok aman jelang Idul Adha. Terkait hal ini, Wauden Nurliani melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah 2025 Masehi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaging Kota Bau-Bau memastikan ketersediaan bahan pokok masih dalam kondisi aman dan terkendali. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengungkapkan pihaknya bersama tim pengendali inflasi daerah terus memantau ketersediaan stok sembako di pasar maupun gudang para distributor. Ia juga menuturkan harga sejumlah komoditas masih relatif stabil. Cabai merah besar misalnya dijual di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun masih dalam batas wajar dan tidak melonjak tajam. Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga, Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau fokus menjaga kelancaran distribusi barang dari daerah penyuplai. Komoditas seperti tomat yang didatangkan dari kabupaten terdekat diawasi agar pasokannya tidak terganggu menjelang hari raya. Ya, antisipasi kita hari ini setiap saat memantau ketersediaan stok yang ada di gudang-gudang distributor. Bahkan hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari yang kita pantau yang kita laksanakan sekarang ini. Ali Hasan menambahkan, bila sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga yang signifikan, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk menggelar operasi pasar. Namun sejauh ini harga barang kebutuhan pokok di wilayah Bau-Bau masih tergolong normal. Terkait hewan kurban, Laode Ali Hasan menyebutkan hingga saat ini harga kambing dan sapi belum mengalami kenaikan. Menurutnya lonjakan harga biasanya terjadi sekitar H-7 jelang Idul Adha. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan kabupaten penyuplai agar distribusi hewan tetap stabil. Sementara harga daging sapi masih normal di angka Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Ali Hasan memastikan seluruh hewan kurban yang masuk di Bau-Bau dalam pengawasan dinas terkait, sehingga daging yang terjual tetap dijamin kualitasnya. Lalu Ali Hasan juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong atau panik buying. Pemerintah terus bekerja memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Saudara, menjelang libur akhir Mei dan Idul Adha 2025, arus penumpang kapal milik PT Pelni di Kota Bau-Bau terpantau masih normal. Tidak terlihat adanya lonjakan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan laut. Afriansa melaporkan. Tidak terlalu ada lonjakan penumpang yang signifikan. Seperti biasa, di hari-hari biasa yang sudah mau menuju ke low season. Menjelang libur akhir Mei dan Idul Adha 2025, arus penumpang kapal milik PT Pelni di Bau-Bau terpantau masih normal. Tidak terlihat adanya lonjakan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan laut meski kalender menunjukkan momen libur. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Jasman, mengungkapkan bahwa tren pemesanan tiket masih berjalan seperti hari-hari biasa. Tidak ada penambahan kursi karena jumlah penumpang masih sesuai kapasitas normal. Tidak terlalu ada lonjakan penumpang yang signifikan. Seperti biasa, di hari-hari biasa yang sudah mau menuju ke low season gitu. Sesuai dengan shiftnya lah, tidak ada penambahannya. Kalaupun ada penambahan sedikit aja. Menurut Jasman, faktor utama yang menyebabkan tidak adanya lonjakan penumpang adalah jeda libur yang tidak bersambung. Meski ada libur di akhir Mei dan saat Idul Adha, rentangnya tidak cukup panjang untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan jauh.
Ya karena liburnya tidak terlalu panjang ya, walaupun ada di akhir Mei ada libur, terus di persiapan Lebaran Idul Adha itu ada libur juga dengan libur bersamanya ya. Tapi dengan adanya jeda itu sehingga pegawai atau anak-anak sekolah tidak ada untuk persiapan jalan ya. Selain itu, saat ini banyak siswa masih menjalani ujian akhir semester. Hal ini membuat pergerakan keluarga dan pelajar keluar daerah masih minim. Jasman memperkirakan arus penumpang baru akan meningkat pada akhir Juni hingga Juli saat memasuki masa libur sekolah. Dengan kondisi ini, Pelni Bau-Bau tidak menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi momen libur Idul Adha. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, sebanyak 19 jemaah calon haji Kabupaten Buton Selatan bertolak menuju embarkasi Makassar. Rombongan ini akan tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 39. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Dan alhamdulillah kesemuanya dinyatakan istitoah secara kesehatan. Dan kita doakan mudah-mudahan sebanyak 19 jemaah calon haji JCH Kabupaten Buton Selatan akan bertolak menuju embarkasi Makassar pada Rabu 28 Mei 2025 dari Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Rombongan JCH ini terdiri dari 10 laki-laki dan 9 perempuan yang berasal dari 3 kecamatan, 12 orang dari Siompu Barat, 5 orang dari Kadatua, dan 2 orang dari Siompu. Jemaah haji tertua adalah Laodedia berusia 87 tahun dan jemaah haji termuda Waani yang berusia 39 tahun. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan Muhammad Ilham Ibnu Wahid pada pelepasan jemaah calon haji Buton Selatan di Batauga pada Selasa menyebutkan para jemaah haji Buton Selatan telah mengikuti bimbingan manasik haji sebanyak 10 kali baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten sebagai bekal pemahaman menjalankan rukun dan wajib haji di Tanah Suci. Seluruh JCH juga telah dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di tingkat kabupaten. Jamaah haji Kabupaten Buton Selatan semuanya sudah diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan haji Kabupaten Buton Selatan, yaitu dari Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buton Selatan, dan alhamdulillah kesemuanya dinyatakan istitoah secara kesehatan. Dan kita doakan mudah-mudahan pada pemeriksaan tahap kedua di embarkasi Makassar, para jamaah calon haji kita ini juga dapat melewati pemeriksaan sehingga tidak ada jamaah kita yang kemudian berangkat tunda atau gagal berangkat tahun ini. Muhammad Ilham menyebut selama di Mekah, jemaah akan didampingi pembimbing ibadah agar perjalanan spiritual mereka berjalan lancar dan khusyuk. Muhammad Ilham berharap para jemaah dapat kembali dengan predikat haji yang mabrur. Ia juga menegaskan bahwa ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenal batas usia, yang semuanya tergantung dari ikhtiar dan memantaskan diri untuk menjadi tamu Allah. Di tahun 2025 ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi kekhawatiran kita semua terkait dengan pemberlakuan sistem syariah di Tanah Suci. Alhamdulillah perlu kami laporkan bahwa jamaah haji kloter 39 yang di dalamnya ada jamaah haji Kabupaten Buton Selatan, alhamdulillah semuanya berada dalam satu syariah. Insya Allah keberadaan mereka di Tanah Suci mulai dari Jeddah menuju Makkah, kemudian dari Makkah ke Arafah, Mina dan seterusnya, mereka akan bersama-sama dalam satu rombongan. JCH Kabupaten Buton Selatan masuk dalam kelompok terbang kloter 39 bersama-sama dengan JCH Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Muna, dan Buton. Akan bertolak dari embarkasi Makassar menuju Jeddah Arab Saudi pada 30 Mei 2025 sekira pukul 7.40 WITA dan kemudian akan tiba di Jeddah pada 31 Mei sekira pukul 16.00 WITA atau pukul 11 waktu Arab Saudi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, sebanyak 143 jamaah calon haji atau JCH asal Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini tergabung dalam kelompok terbang kloter 38 UPG resmi diterima oleh pihak embarkasi Makassar dalam sebuah prosesi di Aula Arafah Rabu pagi.
Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan akhir sebelum jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 1446 Hijriah. Serangkaian prosedur penting dijalani para jemaah mulai dari pembagian gelang identitas, akomodasi, penyerahan paspor, dan juga pencairan living cost atau biaya hidup hingga pemeriksaan kesehatan terakhir. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Mansur, juga menyampaikan para jamaah juga mendapatkan pembekalan manasik haji yang juga difasilitasi oleh pihak embarkasi Makassar. Yang menyebutkan kloter 38 UPG ini terdiri dari jamaah asal beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Bau-Bau, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan juga Kabupaten Buton Tengah. Sesuai agenda rombongan ini telah juga diberangkatkan Kamis 29 Mei dini hari, dan pihak embarkasi Makassar menyatakan semua proses berjalan lancar dan jemaah dinyatakan siap diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju Arab Saudi. Ia berharap dengan doa keselamatan para jamaah dilepas menuju perjalanan spiritual yang juga menjadi dambaan umat Islam, yakni menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara atau Butur, yaitu Mardan Mahfud, menyatakan optimis perbaikan jalan poros Ereke Butur hingga perbatasan Kabupaten Buton akan tuntas sebelum 100 hari masa kerja Bupati Afirudin dan Wakil Bupati Rahman. Yang menjelaskan bahwa saja progres perbaikan jalan saat ini sudah mencapai 90%, namun hujan yang turun hampir setiap hari di wilayah Butur membuat beberapa titik belum bisa diselesaikan. Adapun beberapa ruas yang masih butuh penanganan adalah kawasan Rantegola di Kecamatan Bonegunung sepanjang kurang lebih 100 meter, serta tanjakan Walipowo antara Desa Balura dan juga Pongkowulu, Kecamatan Kambowa. Di tempat yang sama, Kabak Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Setda Butur, yaitu Laode Husima, juga menyampaikan perhitungan 100 hari kerja pemerintah daerah didasarkan pada 5 hari kerja per minggu sesuai peraturan bupati yang juga berlaku. Nah, pendengar, perbaikan jalan ini sangat juga berdampak pada mobilitas warga berdasarkan pantauan kecepatan kendaraan di beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki kini mencapai 60 km per jam. Nah, sebelumnya pengendara hanya mampu melaju 20 sampai dengan 40 km per jam akibat kondisi jalan rusak. Adapun peningkatan infrastruktur ini diharapkan mampu juga mendukung konektivitas antara wilayah dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Utara dan sekitarnya. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau pastikan stok bahan pokok aman jelang Idul Adha. Menjelang libur akhir Mei dan Idul Adha 2025, arus penumpang kapal milik PT Pelni Kota Bau-Bau terpantau masih normal. Tidak terlihat adanya lonjakan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan laut. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.